2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 dengan mata kuliah Sistem Penilaian Psikomotorik dengan dosen pengampu Ibu Mirnawati, MPD. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok 9. Yang pertama ada Ahmad Rizky Rolanda, yang kedua ada Indita, yang ketiga ada saya sendiri yaitu Putri Nova Amanda. Baik, di sini kita akan membahas tentang pengertian penilaian portofolio yang akan disampaikan oleh teman saya, Ahmad Rizky Rolanda. Kepada Ahmad Rizky Rolanda, dipersilakan. Oke, jadi portofolio itu merupakan kumpulan hasil karya atau catatan mengenai siswa yang didokumentasikan secara baik dan teratur. Penilaian portofolio dapat digunakan untuk mencapai beberapa tujuan, yaitu menghargai perkembangan yang dialami peserta didik, mendokumentasikan proses pembelajaran yang berlangsung, memberi perhatian pada prestasi kerja peserta didik yang terbaik, merefleksi kesanggupan mengambil risiko dan melakukan eksperimentasi, meningkatkan efektivitas proses pengajaran, pertukaran informasi dengan orang tua wali, peserta didik, dan guru lain. Membina dan mempercepat pertumbuhan konsep diri positif pada peserta didik, meningkatkan kemampuan melakukan refleksi diri, dan membantu peserta didik dalam merumuskan tujuan. Berdasarkan beberapa pendapat di atas dan beberapa hasil penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa portofolio merupakan suatu komponen yang dapat dijadikan alternatif dalam penilaian karena merupakan suatu kumpulan hasil karya siswa yang menunjukkan usaha dan kemajuan belajar sisa dalam kurun waktu satu periode tertentu yang memberikan suatu informasi yang cukup lengkap dan objektif sehingga dapat membuat siswa menjadi termotivasi untuk meningkatkan hasil belajarnya. Terdapat berbagai macam portofolio. Portofolio dapat berbeda dari segi isi, apakah seluruh hasil kerja siswa atau hasil kerja tertentu saja. Selain itu, portofolio dapat berbeda dari segi fungsi, apakah untuk penilaian formatif atau sumatif. Untuk penilaian formatif atau diagnostik, pada umumnya hasil kerja yang dimasukkan semua hasil kerja siswa, baik yang masih merupakan draft atau setengah jadi maupun hasil akhir. Untuk sumatif, tidak semua hasil dimasukkan, hasil kerja yang relevan untuk penilaian saja yang dimasukkan dalam portfolio. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Indita. Ya, di sini saya menjelaskan teknik portofolio. Pengertian teknik penilaian portofolio adalah teknik penilaian yang dilakukan dengan cara menilai hasil karya peserta didik yang berupa kumpulan tugas, karya akademik atau non-akademik yang dikerjakan atau dihasilkan peserta didik. Contoh karangan puisi, surat, lukisan, laporan penelitian, laporan kerja kelompok, sertifikat atau tanda penghargaan yang pernah diterima oleh peserta didik. Kumpulan ini menggambarkan minat perkembangan presentasi dan kreativitas peserta didik pada satu periode tertentu. Langkah-langkah penilaian portofolio dapat dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Jelaskan kepada peserta didik maksud penugasan portofolio. 2. Jelaskan sampel-sampel portofolio yang dapat digunakan. 3. Peserta didik diharuskan mengumpulkan dan mengarsipkan portofolio. 4. Cantumkan tanggal pembuatan pada setiap evidence bukti hasil belajar. 5. Tentukan kriteria penilaian sampel-sampel portofolio. 6. Lakukan perbaikan terhadap portofolio yang belum sesuai dengan kriteria.
Nah, ini contoh format penilaian portofolio, mata kuliah pembelajaran bahasa Indonesia, alokasi waktu 1 semester. Nah, di sini ada menulis karangan deskriptif, 2 membuat resensi buku, terus ada periode tahunnya. Setelah itu ada tata bahasa, kosakata, kelengkapan gagasan, sistematik penulisan, dan keterangan. Setiap karya siswa sesuai standar kompetensi dasar yang masuk dalam daftar portofolio dikumpulkan dalam satu file atau tempat untuk setiap peserta didik sebagai bukti pekerjaannya. Skor untuk setiap kriteria menggunakan skala penilaian 0 sampai 10 atau 0 sampai 100. Semakin baik hasil yang terlihat dari tulisan peserta didik, semakin tinggi skor yang diberikan. Kolom keterangan diisi dengan catatan guru tentang kelemahan dan kekuatan tulisan yang dinilai. Tiga akan dijelaskan oleh teman saya Putri Nova Amanda. Penilaian portofolio. Nah, dalam pengembangan instrumen penilaian portofolio sesuai dengan fungsinya, portofolio juga berbeda dari segi penilaiannya untuk fungsi formatif atau diagnostik. Portofolio disusun untuk memperoleh informasi mengenai kelebihan dan kekurangan siswa, memperoleh gambaran perkembangan siswa pada suatu periode tertentu, menjadi alat refleksi siswa, dan sebagai dasar pemberian umpan balik oleh guru. Menurut Nitko 2000, portofolio dibedakan menjadi 5 bentuk, yaitu portofolio ideal atau ideal portofolio, portofolio pilihan atau show portofolio, portofolio dokumentasi atau documentary portofolio, portofolio evaluasi atau evaluation portofolio, dan portofolio kelas atau classroom portofolio. Adapun menurut Foster dan Master 1996, portofolio dibedakan ke dalam 3 kelompok, yaitu portofolio kerja atau working portfolio, portofolio dokumentasi atau documentary portfolio, dan portofolio pilihan atau show portfolio. Ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dan dijadikan sebagai pedoman dalam penggunaan penilaian portofolio di sekolah. Antara lain, yang pertama saling percaya atau mutual trust antara guru dan siswa. Yang kedua, kerahasiaan bersama atau confidential antara guru dan siswa. Yang ketiga, milik bersama atau joint ownership antara siswa dan guru. Yang keempat, kepuasan atau satisfaction. Yang kelima, kesesuaian, relevance. Yang keenam, penilaian proses dan hasil. Di sini ada contoh penilaian diri siswa. Nah, di dalam penilaian diri siswa ini digambarkan ada penilaian saya terhadap pelajaran matematika. Namanya adalah Farah, tanggal 5 November 2019. Jadi di situ misalkan ada yang tersenyum, yang tertawa, atau datar, ataupun cemberut. Ada semuanya dengan keterangan, saya mengerti semuanya dengan tertawa, tersenyum, saya mengerti hampir semua, datar, saya masih agak bingung, dan kecewa atau cemberut, saya tidak mengerti sama sekali. Yang kedua ada contoh penilaian diri siswa. Di sini penilaian diri kemampuan menulis. Sama seperti tadi adalah nama Farah, tanggalnya 22 Oktober 2019. Sama seperti tadi juga. Yang ketiga ada contoh penilaian diri siswa. Yang keempat ada contoh catatan siswa tentang menulis. Setelah ditentukan dan dipastikan bahwa setiap siswa telah membuat dan memilih berkas portofolio,
Selanjutnya perlu ditentukan cara mengumpulkan dan menyusunnya dalam berkas portofolio yang telah disediakan. Kemudian menentukan di mana dan bagaimana penyimpanannya. Portofolio juga dapat disimpan dalam bentuk digital yang dikenal sebagai e-portofolio. Waktu pengumpulan bahan perlu juga ditentukan dengan jelas kapan dimulai dan kapan berakhir. Sepanjang waktu tersebut, siswa diminta untuk mengumpulkan bahan yang dapat diperolehnya secara terus-menerus. Hasil kerja siswa atau bahan yang diperolehnya perlu diberi keterangan tentang waktu dan tanggalnya. Hal ini sangat penting supaya perkembangan yang dicapai siswa dari waktu ke waktu dapat teramati dengan baik. Penggunaan penilaian portofolio dapat menjamin mutu pendidikan apabila dapat dirumuskan kriteria yang jelas tentang proses dan hasil yang ingin dicapai. Oleh karena itu, guru perlu merumuskan kriteria yang jelas, baik berhubungan dengan proses pembelajaran maupun hasil yang diharapkan dapat dicapai. Berhubungan dengan proses, misalnya guru dapat menentukan dengan jelas apa saja yang perlu dilakukan oleh siswa, bagaimana melakukannya, berapa lama waktu yang diperlukan prasyarat persyarat apa saja yang perlu dimiliki, sarana dan prasarana apa saja yang harus digunakan, dan sebagainya. Semuanya harus mengarah kepada pencapaian tujuan. Ya, mungkin itu saja dari kami kelompok 9 untuk menyampaikannya. Mohon maaf bila ada kesalahan kami dalam pembacaan atau penyebutan kata salah hilap, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tipe